Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG batch 3 di UIN SMH Banten. Dalam hal ini saya membuat tugas bahan ajar dari materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester genap. Dalam hal ini saya akan membuat bahan ajar tentang salah satu KD yang terdapat dalam semester genap, yang itu KD tentang memahami tata cara sholat jamaah dan qashar. Jadi dalam hal ini ada beberapa yang harus kita pahami dan kita ingat. Yang pertama yaitu pengertian, pemahaman tentang sholat jamaah. Yang kedua tentang pengertian dan pemahaman sholat qashar. Yang ketiga hikmah-hikmah yang terdapat atau yang terkandung dalam pelaksanaan sholat jamaah dan qashar itu. Baik, kita mulai di materi. Yang pertama yaitu pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah dan qashar, yang pertama kita bahas tentang sholat jamaahnya dulu, yaitu sholat jamaah adalah mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu sholat. Jadi sholat jamaah ini dilakukan, dua waktu sholat dilakukan dalam satu waktu sholat, begitu. Jadi diantaranya kita berbicara tentang macam-macam sholat jamaah juga. Sholat jamaah terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat jamaah takdim, yang kedua sholat jamaah qashar. Yang pertama sholat jamaah takdim yaitu mengerjakan dua waktu sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu di awal pelaksanaan sholat, umpamanya sholat zuhur dengan sholat asar. Maka ketika praktiknya sholat jamaah takdim ini, sholat asar yang ditarik di waktu sholat zuhur. Jadi pelaksanaannya yang pertama yaitu sholat zuhur terlebih dahulu 4 rakaat. Setelah itu, setelah beres salam, kita berdiri lagi dengan niat untuk menjamak sholat jamaah takdim asar. Jadi melaksanakan sholat asar yang kedua, atau yang kedua kita melaksanakan sholat asar setelah melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar dilakukan dengan jumlah 4 rakaat juga sama, akan tapi pelaksanaannya di waktu sholat. Yang kedua yaitu sholat jamaah takhir. Jamaah takhir itu intinya sama, akan tetapi pelaksanaannya yaitu di waktu sholat yang kedua. Contohnya duhur dengan asar. Sholat duhur dilaksanakan di waktu asar. Pelaksanaannya yaitu teknisnya kita melaksanakan sholat asar dulu dengan jamaah takhir antara asar dengan duhur. Yang setelah kita beres sholat asar 4 rakaat, maka kita berdiri lagi dan melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Jadi itu yang dinamakan sholat jamaah takhir. Yang menjadi salah satu syarat atau beberapa syarat dilaksanakannya sholat jamaah takdim yaitu salah satu yaitu jarak. Kita bisa melaksanakan sholat jamaah takdim kalau jarak tempuh kita ketika melakukan perjalanan mencapai 16 wasak. 16 wasak ini setara dengan 80.640 km. Ya, kalau kita perjalanan belum mencapai jarak seperti itu, jarak sejauh itu, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk melakukan sholat seperti biasa, tidak menjamak. Yang kedua yaitu melakukan perjalanan dengan niat untuk yang baik, bukan perbuatan untuk melakukan perbuatan dengan niat yang buruk. Gitu. Kalau kita niatnya perjalanan itu untuk perbuatan buruk, seperti berzina. Syarat jamaah takdim yang kedua yaitu melakukan perjalanan dengan niat untuk hal yang baik. Ketika perjalanan itu niatnya untuk hal yang buruk seperti zina, perjudian, perampokan, maka itu tidak dianjurkan. Ya. Jadi selanjutnya perjalanan untuk ibadah seperti haji, umroh, itu kita bisa menjamak sholat yang akan kita lakukan. Ya. Ketika di perjalanan kita bisa menjamak sholat tersebut. Selanjutnya harus kita mengetahui jaraknya sampai mana nih kita perjalanannya, kira-kira berapa jam dari perjalanan pertama kita mulai sampai jam perjalanan terakhir itu sampai 2 jam. Jadi kita bisa estimasi, bisa melaksanakan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir itu kita bisa melaksanakan ketika sudah tahu estimasi waktunya kita sampai tujuan jam berapa, atau tempat tujuan kita mencapai jam berapa. Selanjutnya mengetahui hukumnya. Selain itu juga kita harus tahu hukumnya, hukum melaksanakan sholat jamaah itu apa. Jadi kita bukan hanya sekedar melakukan sholat saja, tapi tahu hukumnya. Kita lakukan itu sholat itu kita tahu hukumnya.
Nah, seterusnya yaitu sudah keluar dari daerah kita masing-masing. Dalam arti kita sudah ada di jalan. Kalau kita masih ada di rumah, maka kita tidak bisa menjamaknya. Kita perjalanan dari rumah, umpamanya mau ke Jawa Timur, di pertengahan atau di kilometer berapa kita sholat zuhur dan kita menjamaknya, boleh. Jadi harus keluar dulu dari arena kita. Selanjutnya yaitu dilakukan secara tertib. Tertib itu artinya kita berurutan, ya, berurutan dalam hal pelaksanaan sholatnya, syarat-syaratnya, rukunnya, ya. Jadi itu harus kita pahami juga. Nah, selanjutnya yaitu dilaksanakannya sholat jamaah itu secara berturut-turut. Dalam arti begini, kita melaksanakan sholat jamaah takdim antara duhur dengan asar. Maka kita yang dilakukan adalah sholat duhur terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat duhur sudah beres, maka kita melaksanakan sholat asar. Begitupun sebaliknya, kalau kita jamaah takhir asar dengan duhur, maka kita laksanakan adalah sholat asar dulu. Setelah beres sholat asar, maka kita melakukan sholat duhur, begitu ya. Nah, syarat jamaah takhir, yang tadi jamaah takdim, sekarang jamaah takhir. Pada hakikatnya sama syaratnya, ya. Akan tetapi cara praktiknya sedikit berbeda. Kalau jamaah takdim kita melakukan di awal waktu, ya. Yang jamaah takhir kita dilakukan di akhir waktu yang kedua, begitu. Jadi contohnya antara duhur dengan asar, kita melaksanakan sholat duhur di waktu sholat asar, maka kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Setelah beres 4 rakaat, maka kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Itu jamaah takhir. Praktiknya seperti itu, ya. Jadi ada praktik tersendiri antara sholat jamaah takdim sama jamaah takhir. Pertama harus ada niat. Niat itu bisa dilakukan sebelum kita takbiratul ihram atau pada saat takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat untuk menjamak sholat. Atau kita lupa di awal nggak niat, pada takbir nggak niat, tapi kita ingat dalam kondisi gerakan sholat sebelum salam. Ya. Kalau sebelum salam kita bisa berniat untuk menjamaknya, itu masih boleh. Tapi kalau sudah kita salam baru ingat mau menjamak, kita menjamak, nggak bisa, harus diulangi lagi sholatnya. Itu kalau kita belum salam kita niatkan jamak, maka itu masih boleh, gitu ya. Praktik sholat jamaah takhir pun begitu, demikian. Ya, jadi ketika melakukan sholat jamaah takhir, ya, kita harus takbir dengan niat untuk menjamak takhir dalam hati. Gitu. Kalau sudah niat dalam hati, kita lakukan sholat dengan 4 rakaat seperti biasa, maka itu urutannya yang harus kita lakukan. Setelah sholat asar 4 rakaat, maka kita lakukan sholat duhur 4 rakaat. Nah, berbicara jamak, sholat jamak ada niatnya. Nah, niat sholat jamaah takdim antara duhur dengan asar, yaitu sholli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kalau jamaah takdim antara duhur dengan asar, kita takbir Allahu Akbar, sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu baru kita niat yang kedua, ya, usolli fardhu asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al duhri, itu ya, makmuman atau imaman atau ada adillahi ta'ala. Maka kita niatkan sholat jamaah takdim asar 4 rakaat. Jadi setelah sholat duhur kita melaksanakan sholat asar. Ini sholat jamaah takhir yang disertai qashar, ya. Yang disertai qashar yaitu tusalli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an ilaihil asri ada alillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur dengan asar jamak qashar lillahi ta'ala. Jadi sholatnya 2 rakaat. Yang bagian B, pengertian dan ketentuan sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, yaitu sholat yang dapat dikurangi jumlah rakaatnya. Dalam hal ini ada ketentuan beberapa sholat yang hanya bisa dilakukan secara qashar, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Tapi antara maghrib dengan subuh itu tidak bisa qashar. Ya. Hal ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat
An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa bagimu untuk menjamak sholat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi setelah kita mengetahui pengertian sholat jamak, sholat qashar, sholat qashar, maka kita harus tahu ketentuannya dulu nih. Ketentuan kita bisa melaksanakan sholat qashar itu seperti apa? Begitu. Yang pertama, ketentuan syaratnya adalah sholat yang diqashar harus berjumlah 4 rakaat. Jadi kalau duhur dengan subuh itu tidak bisa diqashar. Kenapa? Karena bilangan rakaatnya atau jumlah rakaatnya itu lebih sedikit dari sholat duhur, asar, dan isya. Gitu. Terus syaratnya yaitu musafir, orang sedang bepergian. Ya, orang yang sedang bepergian itu bisa mengqashar waktu sholatnya yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan juga dengan bepergian niat yang baik, niat ibadah. Contohnya kita mudik untuk berkunjung ke orang tua, kita silaturahmi, menjenguk saudara yang sakit atau takziah ke saudara yang jauh, itu kan niatnya baik, maka kita bisa mengqashar. Beda dengan, dan tidak diperbolehkan untuk orang yang bepergian dengan niat untuk hal-hal yang jahat atau negatif seperti merampok, berjudi, segala macam, itu tidak dianjurkan untuk mengqashar sholat. Tujuannya jelas, jaraknya harus diketahui. Berapa kira-kira mencapai tujuan berapa jam, maka kita sudah bisa estimasi di waktu sekian kita melaksanakan sholat. Di waktu sekian kita melaksanakan sholat. Jadi kita sudah tahu nih, kira-kira kita sholat duhur jamak takdir dengan asar, jamak takdir dengan asar di jam berapa nih? Begitu. Jadi itu estimasinya. Juga mengetahui ketentuannya. Ketentuan kita melakukan sholat qashar itu tahu, gitu. Bukan hanya sekonyong-konyong kita melakukan sholat, tapi nggak tahu ketentuannya, bukan seperti itu. Jadi kita tahu juga ketentuannya, aturannya juga tahu, syarat-syaratnya juga tahu. Selanjutnya yaitu kita sudah lewat dari tempat pemukiman kita. Kita bisa mengqashar kalau kita sudah lewat dari pemukiman. Umpamanya saya pergi ke Jawa Timur, sudah keluar dari kota Cirebon atau keluar dari Provinsi Banten. Di Jawa Tengah saya melakukan sholat jamak takdim umpamanya, sebagai qashar boleh, karena sudah keluar dari tempat pemukiman atau daerah saya. Dan tidak bermakmum kepada salah satu orang yang tidak diketahui dia sholat jamak qashar atau tidak. Gitu. Harus diketahui ya. Jadi enaknya kita rombongan, kita sama-sama tahu kita sholatnya jamak qashar. Jadi semua niatnya sama, yang makmum sebagai makmum, yang imam sebagai. Jadi kita diperbolehkan dan tidak dianjurkan untuk bermakmum kepada salah satu orang yang sedang sholat yang tidak diketahui oleh kita niatnya, apakah dia sedang dijamak atau tidak, ataukah dia dengan sholat sunnah atau sholat wajib, tidak tahu. Jadi tidak dianjurkan untuk bermakmum. Berniat mengqashar sholat harus ada niat dalam hati. Kalau tidak ada niat dalam hati kita untuk mengqashar, maka dianggap gitu. Niatnya sama, kita sebelum takbir bisa niat, atau pada saat takbir Allahu Akbar dalam hati kita niat mengqashar, atau kita kalau lupa bisa di tengah-tengah gerakan sholat kita niatkan untuk mengqashar, itu boleh. Niatnya yaitu sholat qashar duhur, niatnya usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala Allahu Akbar, atau sambil takbir Allahu Akbar dalam hati niat sholat duhur qashar lillahi ta'ala, itu bisa ya. Jadi bisa dilakukan niatnya sebelum takbir usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala Allahu Akbar, atau saat takbir niatnya dalam hati usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala Allah, dalam hati berniat untuk mengqashar sholat, itu dianjurkan ya. Nah, ada niat sholat qashar asar dengan duhur ya. Niat sholat jamak qashar asar dengan duhur, niatnya sholli fardhul asri rakaataini qashran majmu'an ma'a dhuhri lillahi ta'ala. Nah, ya, kalau kalian tidak bisa niat pakai bahasa Arab, cukup dalam hati pakai bahasa Indonesia, Allah lebih paham. Ya,
kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arab. Allah tidak memberatkan, tidak mempersulit. Kalau emang kita tidak paham tentang bahasa Arab, tidak paham, tapi kita tahu tata caranya, lupa niatnya, maka kita dalam hati pakai bahasa Indonesia, niat sholat jamak qashar zuhur dengan asar lillahi ta'ala Allahu Akbar, maka itu boleh dilakukan. Nah, dalam hal ini ada beberapa ketentuan sholat qashar, ya. Sholat qashar yaitu sholat yang pelaksananya di samping di jamak juga di qashar. Kalau di jamak kita menggabungkan, kalau mengqashar itu adalah meringkas. Jadi sudah digabung juga diringkas. Gitu. Jadi pelaksanaannya seperti apa? Kalau kita jamak saja berarti sholatnya masih normal 4 rakaat. Tapi kalau sudah jamak dan qashar, maka sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Sholat umpamanya sholat zuhur dengan asar jamak qashar takdiman. Jadi sholat asar dilakukan di waktu zuhur dengan jamak qashar. Kita melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu kita melaksanakan sholat asar 2 rakaat seperti itu. Ya, niatnya seperti ini. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Itu niat sholat jamak qashar dengan asar. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, tentu ada hikmah di balik semua ini. Tentu ada pelajaran yang kita ambil. Di antaranya hikmah kita diperbolehkan atau kita mempelajari sholat jamak qashar ini, di antaranya yaitu pertama, menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT atas apa? Kemudahan dalam hal beribadah. Kita sudah dikasih nikmat sehat, tapi kita harus juga beribadah, ya, beribadah kepada Allah, karena gimana pun caranya kita harus beribadah kepada Allah dimanapun. Yang kedua yaitu mendapatkan kemudahan, hikmahnya. Kemudian dalam apa? Dalam hal beribadah, dalam hal melaksanakan sholat, mudahnya apa? Karena didesak dengan waktu, maka kita diberi kemudahan sholatnya untuk dikurangi atau dikosor atau diringkas, ya. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Selanjutnya memberikan efisiensi waktu. Itu kalau kita sedang kerja dikejar untuk suatu tempat yang jauh, kita harus melaksanakan sholat, maka kita berhenti sejenak dan kita mengkosor sholatnya supaya estimasi waktu kita juga bisa tidak terlalu terganggu. Jadi kita diberi kemudahan-kemudahan. Jadi selain itu juga memberikan keringanan bagi yang sakit dalam perjalanan atau dalam bepergian atau dalam keadaan darurat yang lainnya, yang memungkinkan kita bisa melakukan sholat jamak atau sholat jamak. Selanjutnya menambah keyakinan kita dalam hati bahwa agama Islam itu sangat memperhatikan dalam hal ibadah, ya. Saking pentingnya ibadah, maka kita juga diatur, diberi kelonggaran, diberi kemudahan dalam hal ibadah. Dimanapun kita berada, disitulah kita beribadah. Tidak ada alasan kita tidak. Selanjutnya yaitu memberikan motivasi. Ayo, nggak ada alasan kita nggak ada alasan kita sedang berjauh, nggak ada alasan kita sedang melakukan aktivitas di luar kota, di luar negeri. Memang sholat tetap dilakukan. Ya, seperti motivasi kita bahwa sholat itu bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa dilakukan dengan cara meringkas atau menjamak dan lain sebagainya. Itu adalah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari tata cara sholat berjamaah dan sholat jamak dan qashar. Maksudnya sholat jamak dan qashar. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan tentang materi sholat jamak dan qashar. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.